Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat kepala desa Tuama memasuki pintu masuk formasi spiritual, Chu Feng awalnya berpikir tentang memasukinya juga untuk mengikutinya. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berencana untuk masuk? Kipitkah kamu benar-benar percaya pada kentut tua itu? Apakah kamu tidak takut dia akan membunuhmu untuk membungkammu setelah kamu masuk? Seru si ratu. Tepat pada saat ini, suara si ratu yang indah itu tiba-tiba saja terdengar oleh telinga Chu Feng. Nada suaranya juga terdengar sangat hati-hati dan khawatir. Jika dia ingin membunuhku, dia sudah akan membunuhku. Di desa penyegelan kuno ini, mustahil bagi kita untuk lepas dari genggamannya. Ratu, aku tahu kamu mengkhawatirkan keselamatanku. Namun sebagaimana yang terjadi, satu-satunya pilihan yang aku miliki adalah percaya padanya. Selain itu, tidak ada alternatif lain, kata Chu Feng kepada si ratu. Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Karena seperti ini, kamu hanya bisa mengambil keputusan saat itu, kata si ratu. Ratu, percayalah padaku. Demi kamu, aku pasti akan mempertimbangkan hal-hal dengan hati-hati, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Dia benar-benar menikmati betapa si ratu mengkhawatirkannya. Betul sekali, demi aku, kamu harus mempertimbangkan hal-hal dengan hati-hati, ucap si ratu. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, si ratu pun tersenyum. Bukan saja suaranya sangat menyenangkan untuk didengar, tapi suaranya juga sangat lembut dan menggoda, dan itu adalah sesuatu yang sangat jarang keluar dari si ratu. Terutama untuk sepasang matanya yang menawan. Meskipun mereka menyipit dari senyumnya, tapi mereka masih sangat mempesona. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng mulai berdebar. Karena si ratu ada di dalam dirinya, maka ia dapat melihat penampilan si ratu di benaknya kapan saja. Melihat senyum menawan si ratu, wajah Chu Feng mulai memerah. Dia tidak tahu bagaimana dia harus merespons. Teman kecil Chu Feng, ayolah, ucap kepala desa. Tepat pada saat ini, suara kepala desa Tuama terdengar dari pintu masuk formasi spiritual itu. Mendengar itu, tubuh Chu Feng bergerak, dan dia terbang melalui pintu masuk formasi spiritual itu. Setelah melewati pintu masuk formasi spiritual tersebut, Chu Feng tiba dalam ruang yang terisolasi. Ruang ini tidak terlalu besar, dan tampak seperti aula istana yang sangat indah. Hanya saja, aula istana ini sama sekali bukan aula istana biasa. Bahkan itu terlihat sangat istimewa. Tempat ini sebenarnya adalah formasi spiritual. Seluruh aula istana itu sendiri adalah pembentukan formasi spiritual yang luar biasa. Berkumpul di sekitar lingkungan formasi ini, itu banyak sekali siling glacial water. Dari perkiraan kasar saja, Chu Feng curiga ada setidaknya 120.000 tetes air es segel di sini. Aura yang kaya dari siling glacial water tersebut, itu sepenuhnya menutupi aula istana, dan memberikan sensasi relaksasi bagi pikiran seseorang. Selain ini, Chu Feng juga berhasil merasakan aura yang lebih tinggi dari air penyegelan siling. Aura itu sangat mirip dengan siling glacial water. Namun anehnya, itu berkali-kali lebih kuat dari aura yang diberikan dari siling glacial water. Chu Feng curiga kalau aura itu kemungkinan besar berasal dari gletser siling. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa seharusnya ada siling glasier di tempat ini. Tapi sayangnya, tidak peduli bagaimana Chu Feng mencarinya, dia tidak dapat menemukan jejak siling glasier. Meskipun Chu Feng tidak dapat menemukan siling glasier, tapi Chu Feng dapat menemukan sumber aura itu. Aura itu dipancarkan dari pusat formasi. Tapi sayangnya, itu sama sekali tidak ada apa-apa di pusat formasi. Saat dia melihat ruang kosong, Chu Feng menoleh ke kepala desa Tuama dan bertanya. Mungkinkah tempat itu adalah lokasi di mana gletser siling disimpan? Tanya Chu Feng. Betul sekali. Seperti yang kamu katakan, tempat itu adalah tempat di mana gletser siling disimpan. Formasi di sini didirikan oleh leluhur desa penyegelan kuno kami.
Adapun siling glacial water di sini, ia terbentuk dari siling glasier melalui penggunaan formasi ini. Tapi sayangnya, tempat ini tidak lagi menghasilkan siling glacial water. Itu dikarenakan formasi ini sudah berhenti. Adapun alasan mengapa formasi ini berhenti, itu karena inti dari formasi ini, siling glasier, sudah tidak ada lagi di sini. Jadi teman kecil Chu Feng, bukan karena orang tua ini akan menarik kembali pada kata-katanya, dan menolak untuk memberikan kamu glacier ceiling. Itu sebaliknya, desa penyegelan kuno kami tidak lagi memiliki glacier ceiling lagi, kata kepala desa tua Ma tanpa daya. Apa? Glacier ceiling sudah hilang? Kalau begitu, kemana perginya? Tanya Chu Feng. Setelah mengetahui bahwa glacier ceiling yang dia inginkan sudah pergi, Chu Feng pun mulai menjadi cemas. Seseorang telah mencurinya, kata kepala desa tua Ma. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia memiliki ekspresi yang sangat tak berdaya di wajahnya. Namun anehnya, dia juga terlihat sangat tenang. Itu dapat dilihat bahwa glacier ceiling tidak hanya hilang. Selain itu, mustahil bagi kepala desa tua Ma untuk menjadi setenang ini. Persisnya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chu Feng buru-buru bertanya lagi. Dia tidak punya pilihan selain bertanya. Karena baginya, glacier ceiling sangatlah penting. Ini adalah rahasia desa penyegelan kuno kami. Sementara aku bisa memberi tahu teman kecil Chu Feng tentang hal itu, aku harap kamu akan membantu aku menjaga rahasia ini, kata kepala desa tua Ma. Percayalah, karena aku, Chu Feng, pasti akan menjaga bibirku dengan kencang. Tanpa izin kamu, aku tidak akan menyebutkan masalah ini kepada siapapun, kata Chu Feng. Pria tua ini percaya pada karakter moral teman kecil Chu Feng. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu ke sini. Sebenarnya, alasan mengapa aku membawa kamu ke sini adalah, karena aku ingin menjelaskan semuanya kepada kamu, ucap kepala desa tua Ma dengan tampang yang sedih. Lalu setelah itu, dia pun berkata, itu benar, glacier ceiling telah dicuri. Namun sayangnya, aku tidak tahu siapa yang mencurinya. Pada saat hilang, aku tidak melihat apa-apa. Bahkan formasi perlindungan yang didirikan di sekitarnya, mereka benar-benar tidak rusak. Jika bukan aku yang datang ke sini untuk mengumpulkan air es segel, mungkin aku tidak akan pernah menemukan bahwa es segel telah dicuri. Untungnya, leluhur desa penyegelan kuno kami mengatur formasi ini dengan sempurna. Formasi itu bahkan mampu mengumpulkan aura semua orang yang telah memasuki tempat ini. Dan yang paling penting adalah, selama formasi itu mengumpulkan cukup aura, maka formasi itu akan mampu mengaktifkan formasi pelacakan untuk menentukan lokasi orang itu. Ketika aku menemukan apa yang terjadi, aku pergi ke pelatihan tertutup sepanjang waktu, dan menggunakan semua kekuatan aku untuk mengaktifkan formasi itu. Dan pada akhirnya, aku berhasil mengumpulkan jejak aura orang yang mencuri siling glasier. Meskipun itu hanya jejak, tapi selama aku diberi waktu, cepat atau lambat aku pasti dapat mengumpulkan lebih banyak auranya. Selama aku bisa mengumpulkan jumlah yang cukup, aku akan dapat mengaktifkan formasi pelacakan, dan mencari tahu di mana orang yang telah mencuri glacier ceiling kami. Hanya saja, aku juga diharuskan membayar harga tertentu untuk mencapai ini. Aku harus mengikuti pelatihan tertutup untuk melakukannya. Untuk tujuan melacak dan memulihkan siling glasier secepat mungkin, maka aku harus mengikuti pelatihan pintu tertutup sesegera mungkin. Ini juga alasan utamanya, mengapa aku menyerahkan posisi kepala desa kepada Zhou Xitian. Lagi pula, glacier ceiling sangat mendasar bagi kelangsungan hidup desa penyegelan kuno kami. Jika kita tidak memulihkan glacier ceiling, desa penyegelan kuno kita tidak hanya akan memburuk dari titik ini dan seterusnya, bahkan tidak mustahil bagi kita suatu hari akan binasa karenanya. Itulah alasannya mengapa aku menentang hati nurani aku, dan secara salah menuduh teman kecil Chu Feng. Itu jugalah mengapa aku menentang janjiku, dan tidak menyerahkan siling glasier kepada teman kecil Chu Feng. Namun meski begitu, teman kecil Chu Feng bisa percaya, pada saat aku memulihkan glacier penyegel kami, aku pasti akan mengembalikan wajah dan namamu.
Bahkan jika reputasi aku ingin dihilangkan, aku masih akan memastikan bahwa semua orang tahu bahwa kamu tidak bersalah. Selanjutnya pada saat itu, aku akan mempersembahkan kepada kamu 2 kali lipat jumlah siling glasier yang telah kamu menangkan. Kepala desa tua Ma sangat meminta maaf dan tulus, itu ketika dia menjanjikan kata-kata itu kepada Chu Feng. Senior Ma, bukan karena aku tidak percaya padamu. Namun jika kamu tidak dapat menemukan orang itu, atau kamu menemukan bahwa Gletser Ceiling tidak lagi ada di tangannya setelah menemukan orang itu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Chu Feng. Dia bertanya dengan sangat khawatir. Karena orang itu telah mampu mencuri Gletser Ceiling Ancient Village tanpa mereka sadari, itu berarti orang tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan seseorang seperti kepala desa tua Ma mungkin belum tentu cocok untuk orang itu. Singkatnya, karena Gletser Ceiling telah hilang, maka tidak akan mudah untuk pulih. Batas waktunya adalah 1 tahun. Jika aku tidak dapat mengembalikan wajah dan nama baik teman kecil Chu Feng dalam setahun, dan jika aku tidak dapat menyajikan kepada kamu siling glasier dalam waktu 1 tahun, maka aku, kepala desa Ma, akan menawarkan kematian aku sebagai permintaan maaf kepada kamu. Bahkan sebelum kematian aku akan mengumumkan hal ini secara terbuka, ucap kepala desa tua Ma dan bersumpah. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng pun mulai bergetar. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia pun tidak berpikir bahwa kepala desa tua Ma sedang bercanda. Itu bisa dilihat, kepala desa tua Ma serius dalam sumpah kematiannya. Ma senior, apakah kamu yakin bahwa jejak aura yang telah kamu kumpulkan adalah orang yang telah mencuri siling glasier? Tanya Chu Feng. Formasi ini cukup sempurna. Aku telah melakukan inspeksi aku melalui penggunaan formasi ini, dan mengumpulkan jejak aura darinya. Jadi, aku yakin bahwa aura ini pasti aura orang yang mencuri Gletser Ceiling, kata kepala desa tua Ma dengan yakin. Dalam hal itu, berapa banyak aura yang bisa kamu kumpulkan untuk mengaktifkan formasi pelacakan itu? Tanya Chu Feng. Sejujurnya, aku hanya baru mengumpulkan 5% dari aura yang dibutuhkan. Aku masih perlu mengumpulkan 95% lainnya untuk mengaktifkan formasi pelacakan, kata kepala desa tua Ma tanpa daya. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Apakah itu benar-benar tidak bisa kurang? Seru Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, alis Chu Feng yang sudah mulai mengerutkan kening semakin berkerut lagi. Berdasarkan hal ini, bahkan jika kepala desa tua Ma dapat menemukan orang yang telah mencuri Gletser Ceiling, maka itu akan memerlukan sedikit waktu. Batas waktu 1 tahun yang dia berikan pada dirinya sendiri, itu mungkin bahkan tidak akan cukup. Setelah merenung sejenak, Chu Feng pun berkata, Senior Ma, apakah mungkin bagi kamu untuk mengizinkan aku memeriksa aura yang telah kamu kumpulkan? Meskipun tidak mungkin, tapi aku mungkin bisa sedikit membantu kamu, ucap Chu Feng. Tentu saja aku bisa melakukannya, balas kepala desa. Kepala desa tua Ma langsung menyetujui saran Chu Feng. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol giok dari dadanya. Setelah dia membuka botol itu, aura samar keluar dari sana. Seperti ular kecil, ia mulai berputar di sekitar botol batu giok itu. Pada saat ini, Chu Feng segera menutup matanya. Dia melepaskan energi spiritualnya, dan mulai merasakan aura itu dengan hatinya. Dia berencana untuk mengingat aura ini, dan siapa tahu dia bisa bertemu di masa depan. Jika dia menemukan itu, dia akan bisa memberitahu kepala desa tua Ma. Seperti yang dikatakan Chu Feng, harapan semacam ini sangat tipis, dan juga tidak mungkin baginya untuk bisa membantu. Namun terlepas dari ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Chu Feng. Aura ini, tiba-tiba saja Chu Feng membuka matanya yang tertutup. Pada saat yang sama, ekspresi terkejut dan gembira muncul di wajahnya. Dan secara spontan dia berkata, mungkinkah itu dia? Melihat reaksi Chu Feng, kepala desa tua Ma terkejut. Segera setelah itu, seolah-olah dia meraih harapan dan buru-buru bertanya. Teman kecil Chu Feng, mungkinkah kamu mengenali pemilik aura ini? Tanya kepala desa Ma.
Aku memang agak akrab dengan aura ini. Aura itu menyerupai orang yang aku kenal. Namun sayangnya, aura ini terlalu lemah. Oleh karena itulah, aku tidak dapat sepenuhnya yakin apakah orang tersebut atau bukan, balas Chu Feng sambil mengangguk. Namun sayangnya, dia tidak memberikan jawaban yang jelas. Oh, jadi begitu, ucap kepala desa tua Ma, dan dia juga bukan orang bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa, Chu Feng kemungkinan besar memikirkan seseorang, dan orang itu mungkin adalah pelakunya, yang merupakan orang yang telah mencuri Gletser Ceiling. Hanya saja, Chu Feng tidak ingin memberitahunya siapa orang itu. Meskipun kepala desa tua Ma sangat ingin tahu siapa sebenarnya orang itu yang dicurigai Chu Feng di dalam hatinya, tapi dia tidak terus bertanya kepada Chu Feng tentang hal itu. Dan bahkan, Chu Feng memang mencurigai seseorang di dalam hatinya. Adapun orang ini, pelakunya adalah orang yang telah membunuh kakek Sima Ying di domain Qianwu, yang merupakan musuh terbesar Sima Ying, yaitu pengkhianat aliansi spiritualis dunia, tentu saja dia adalah Han Helai. Meskipun Chu Feng hanya bisa mengamati pertempuran besar antara Han Helai, Sima Huoli, dan tetua Hong Mo, tapi Chu Feng berhasil mengingat dengan jelas aura Han Helai di dalam hatinya, yang bahkan tidak mampu dan tidak mau dia lupakan. Pada saat ini, aura yang kepala desa tua Ma izinkan Chu Feng untuk memeriksanya, itu sangat mirip dengan aura Han Helai. Hanya saja, jumlah aura yang dikumpulkan kepala desa tua Ma, itu benar-benar terlalu sedikit. Bahkan Chu Feng tidak berani sepenuhnya yakin, bahwa aura ini adalah milik Han Helai. Jadi setelah mempertimbangkan masalah ini, Chu Feng tidak memberitahu kepala desa tua Ma tentang kecurigaannya. Karena bagaimanapun juga, Han Helai memiliki status yang relatif istimewa. Lebih jauh lagi, pria ini sangat berbahaya. Jika dia memberi tahu kepala desa tua Ma siapa yang dia curigai tanpa benar-benar yakin bahwa itu adalah dia, maka itu malah bisa menimbulkan masalah besar. Lalu tiba-tiba saja, kepala desa tua Ma bertanya. Teman kecil Chu Feng, apakah orang yang kamu curigai sekarang adalah teman kamu? Dia bertanya dengan sangat gelisah. Namun meski begitu, ini tidak bisa disalahkan padanya. Lagi pula, baginya masalah ini sangat penting. Pada akhirnya, item yang telah hilang adalah harta Siling Ancient Village mereka. Tidak, bukan dia. Itu sebaliknya, dia adalah musuh. Namun sialnya, masalah ini bukan masalah kecil sama sekali. Oleh karena itulah, kecuali aku benar-benar sangat yakin, maka aku tidak bisa memberitahu senior Ma siapa yang aku curigai, jawab Chu Feng dengan jujur. Selama itu bukan teman kecil Chu Feng, maka orang tua ini merasa lega. Ucap kepala desa tua Ma, dan merasa sedikit lebih santai. Dia tahu betul, bahwa dia saat ini berada di medan pertempuran yang sama dengan Chu Feng. Jika orang itu benar-benar musuh Chu Feng, maka bahkan jika Chu Feng tidak memberitahunya siapa orang itu sekarang, maka cepat atau lambat Chu Feng akan memberitahu siapa orang itu. Namun jika orang itu bukan teman Chu Feng, segalanya akan menjadi jauh lebih merepotkan. Jadi, ketika dia yakin bahwa itu adalah musuh Chu Feng dan bukan teman, dia menjadi jauh lebih lega. Ma senior, jika aku bisa mendapatkan aura orang yang aku curigai, mungkinkah kamu bisa memastikan apakah orang itu yang mencuri Siling Glacier atau bukan? Tanya Chu Feng. Oh, itu tentu saja. Formasi pelacakan Siling Ancient Village kami ada di sana, itu untuk mencegah orang lain mencuri Gletser Ceiling kami. Selama teman kecil Chu Feng mampu mengumpulkan cukup aura, maka aku akan dapat menggunakan formasi yang ditinggalkan leluhur aku, itu untuk menentukan apakah orang itu adalah pelaku yang mencuri Siling Glacier kami atau bukan, kata kepala desa tua Ma dengan percaya diri. Teman kecil Chu Feng, mungkinkah kamu bisa mendapatkan aura orang yang kamu curigai itu? Kepala desa tua Ma bertanya dengan cara menyelidik. Karena baginya, masalah ini sangatlah penting. Aku tidak berani menjamin. Namun meski begitu, aku bisa mencobanya, kata Chu Feng. Kalau begitu, berapa persen kepastian yang kamu miliki? Tanya kepala desa tua, Ma. 50%, kata Chu Feng.
Jika itu masalahnya, itu akan benar-benar hebat, ucap kepala desa. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kepala desa tua Ma sangat gembira. Meskipun senyumnya tidak terlalu berbeda, itu adalah pertama kalinya Chu Feng melihat kepala desa tua Ma tersenyum bahagia. Namun meski begitu, ini tidak bisa disalahkan pada kepala desa tua Ma. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk setidaknya merasa sedikit bahagia. Awalnya, dia hanya punya satu metode untuk menemukan orang yang telah mencuri siling glasier mereka. Adapun metode ini, itu adalah untuk memasuki pelatihan tertutup dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan formasi, itu untuk mengumpulkan aura sedikit demi sedikit. Setelah itu, ia harus menggunakan formasi pelacakan untuk mencari lokasi si pencuri. Metode semacam ini sangat membebani kekuatan spiritual seseorang. Selain itu juga sangat memakan waktu. Bahkan kepala desa tua Ma tahu betul, bahwa ini bukanlah metode terbaik. Namun sayangnya, itu adalah satu-satunya metode yang tersedia baginya. Namun pada saat ini, Chu Feng telah memberinya harapan baru. Karena itulah, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia diam-diam merasa senang. Bahkan jika dia ingin tidak bahagia, maka itu akan sangat sulit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.